Oke, jadi ini topiknya tentang view transitions. Mungkin ada yang udah pernah dengar? Ada yang udah pakai? Ya, jadi kalau kita berurusan sama UI, user interface web, itu hampir pasti kita berurusan dengan perubahan state dari user interface. Nah, ini biasanya ditempelin ke event handler. Misalnya klik, scroll, submit form. Nah, jadi kita mengubah state yang lama menjadi state yang baru. Bentuknya bisa apa saja, dari satu halaman atau cuma sebagian elemen saja. Nah, ini contoh yang paling simple ya. Misalnya kita punya satu halaman berisi daftar thumbnail index. Nah, kalau user mengklik thumbnail, apa yang terjadi? Isi halaman akan berubah menjadi full video. Nah, itu sekedar contoh. View transition membantu kita melakukan transisi tersebut dari UI state yang lama jadi UI state yang baru. Nah, ini ada level-levelnya, agak kayak makan pedes ya, ada levelnya. Jadi level pertama itu untuk transisi atau perubahan UI yang terjadi di client side atau di browser. Kalau kita ngomongin konteks aplikasi, routing aplikasi itu biasanya dikenal dengan istilah single page app atau SPA. Sedangkan yang level 2 itu untuk server side atau biasanya kalau di app routing dikenal dengan multi page apps. Nah, dua-duanya ini sudah dipropos sebagai standar resmi web di W3C. Cuma untuk yang level 1 itu sudah masuk candidate recommendation, jadi sudah hampir final. Sedangkan kalau yang untuk level 2-nya statusnya masih draft. Maka kalau di talk ini kita akan lebih banyak fokus ke yang level 1 dulu. Nah, jadi definisinya seperti ini. Intinya view transition ini membantu kita melakukan menjalankan animasi saat merubah dari UI state yang lama menjadi UI state yang baru. Hanya dengan cukup sekali mengupdate dong. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Terus pertanyaan umum semua orang pasti mikir, udah bisa dipakai belum nih? Ini udah bisa udah masuk di versi stable browser berbasis Chromium, yaitu Chrome dan Edge. Terus gimana dengan Safari dan Firefox? Kedua browser itu secara formal, kedua vendor itu secara formal sudah ngasih oke lah, namanya request, istilahnya request for position, dan sudah direspon dengan positif. Tapi memang belum shipping, belum masuk di browser mereka. Cuma kedepannya kemungkinan besar sekali akan masuk. Nah, ini kita lihat saja sekilas. Kalau untuk level 2 sebetulnya sudah bisa dicoba, tapi memang hanya di from, dan kita harus mengaktifkan flags, terus nambahin meta text. Jadi kalau kita ngaktifin ini, semua link anchor tag element yang mengarah ke halaman lain di origin kita itu akan otomatis bisa menggunakan view transitions. Tapi ya karena flag cuma bisa di laptop kita saja. Nah, kalau untuk level 2 ini masih dalam proses diskusi dengan vendor browser lain. Jadi memang belum ada respon positif secara resmi. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Nah, setidaknya tuh kita bisa ada dua pertanyaan kenapa. Pertama, kenapa mesti animasi-animasian? Kenapa nggak ya udah langsung diubah aja? Kan bisa tadi, misalnya kita pengen lihat video, klik aja thumbnailnya, toh user tetap bisa lihat video. Kenapa mesti animasi-animasian? Dan kedua, kenapa mesti ada API baru? Kan sebetulnya CSS sudah ada transition, udah ada animation, di web API JavaScript pun sudah ada animation. Nah, kita jawab satu persatu. Jadi di balik user interface web, semua pixel yang kita lihat itu di baliknya ada pepohonan seperti ini, tree structure. Tree structure ini terdiri dari ada dokumen object model atau DOM, terus ada CSS object model, diproses, dikalkulasi oleh browser, lalu dirender ke layar. Rendernya itu dengan kecepatan 60 frame per second. Jadi kalau misalnya kita melakukan
update atau perubahan DOM, ya udah akan berubah di layar kita dalam waktu 1/60 detik sekitar begitu. Tapi kalau misalnya kita tanya user biasa ya, pada umumnya yang bukan developer, mereka kan nggak mungkin ngebayangin pepohonan DOM yang tadi kan. Mungkin secara bawah sadar mereka merasa suatu tampilan itu ada gerakannya jalan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, ada yang tahu nggak ini apa yang kiri atas? Jangan-jangan nggak ada yang tahu. Kalau orang zaman dulu itu slide pakai overhead projector dan slide-nya itu beneran ditaruh di tengah, habis itu kalau selesai diambil. Nah, secara tidak sadar user pada umumnya masih membayangkan UI seperti itu. Jadi kalau kita ada kalanya kita perlu menggunakan gerakan di dalam user interface digital kita, karena itu bisa mengimprove atau meningkatkan user experience, membantu user memahami alur navigasi. Misalnya dari kiri kita membuka suatu link, geser ke kiri, habis itu back, geser ke kanan atau sebaliknya. Itu kenapa yang pertama. Terus selanjutnya kita bakal, untuk menjawab kenapa yang kedua itu, kita bakal bandingin sebelum ada view transition dan setelah ada view transition. Nah, ini by default behavior. Misalnya kita punya suatu function yang bisa mengupdate DOM. Nggak penting isi functionnya apa, karena ini cuma pseudocode, tapi kita masukkan ke dalam click handler. Nah, default behaviornya misalnya user mengklik, ya udah lalu diupdate DOM yang lama hilang kan, UI state lama yang direpresentasikan oleh DOM elemen gambar telur tadi, ya udah hilang, digantiin oleh DOM elemen yang baru. Nah, walaupun sudah ada fitur animasi atau transisi CSS, ya tetap aja nggak bisa kita animasiin, karena animasi itu kan minimal harus ada state sebelum dan sesudah. Maka selama ini yang kita lakukan adalah mirip kayak temanya Ivan tadi, akal-akalan, bisa dibilang akal-akalan montir lah, untuk menganimasi state yang lama dan yang baru. Ini kira-kira pseudocode saja langkah-langkahnya seperti ini. Nah, jadi pertama kita membajak atau kita hijack event tadi, begitu diklik, kita harus menyimpan si DOM elemen yang lama, entah itu implementasinya clone atau dipindahin, bukan dipindahin secara visual, tapi dipindahin letaknya di DOM elemen, di pohon tadi. Nah, biar gak hilang ketimpa. Nah, jangan lupa kita harus mengurus secara manual, letaknya harus sesuai yang original, ukurannya juga harus sama, biar gak aneh. Nah, lalu kita menjalankan fungsi yang tadi untuk merender elemen DOM yang baru. Terus kita tempelin ke kontainer yang ada elemen copy yang tadi. Lagi-lagi kita harus mengurus posisinya, letaknya, ukurannya, tapi jangan lupa elemen yang baru harus kita umpetin dulu kan, biar nggak langsung muncul. Nah, terakhir baru kita pakai CSS animation, kita crossfade misalnya. Jadi yang lama dari opacity 1 jadi 0, yang baru 0 jadi 1. Nah, jangan lupa terakhir DOM elemen yang lama harus dihilangin. Nah, capek juga kan, karena kita semua pasti repot kalau harus ngurus itu satu persatu. Biasanya kita pakai macam-macam library, jadi masing-masing framework biasanya sudah ada fitur atau library tambahan sendiri. Atau mungkin kita punya custom animation, kita punya custom code yang menghandle animasi. Nah, tapi masih tetap ada beberapa isu, yaitu misalnya performance. Kan semua library eksternal itu ada cost atau harganya ya. Jadi kita harus mendownload, memparsing, lalu belum lagi kalaupun kita nggak pakai library, semua proses tadi itu clone elemen DOM, terus mengatur posisi letak, itu semua kan melakukan blocking di main thread yang mungkin tadi sudah dibahas Ivan sedikit, itu bisa mempengaruhi core web vitals khususnya INP. Lalu terakhir untuk aksesibilitas juga kurang baik karena elemen yang lama dan yang baru sama-sama berada di DOM tree.
Kalau user yang misalnya tunanetra, saya pakai screen reader, itu bisa behaviornya bisa terganggu. Atau bahkan kita user biasa, misalnya kita bisa nggak sengaja ngeklik elemen lama yang opacity-nya 0, atau mungkin ada yang lupa remove elemen lama, jadi merepotkan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan adanya View Transition API, karena ini adalah web API, jadi fitur yang built-in di dalam browser, jadi otomatis bisa mengakses atau memodifikasi behavior browser yang sebelumnya belum bisa kita akses tuh pakai library yang custom tadi. Sekarang jadi bisa. Langkah-langkah pseudocode-nya kira-kira seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat di langkah 1 dan 3 itu ada capture snapshot. Apa itu yang dimaksud capture snapshot? Yaitu kayak browser semacam mengambil gambar, mengambil foto. Kalau kita mengambil foto nih, yang saya tadi kita foto, kan kita punya gambarnya, tapi kita kan itu cuma gambar, kita nggak bisa berinteraksi dengan apapun yang di dalamnya, kita cuma menyimpan gambarnya saja. Nah, kalau dalam kasus ini, browser akan melakukan animasi berdasarkan dua gambar tersebut. Nah, kita lihat, ini tuh mirip yang tadi ya, fungsinya sama, cuma bedanya waktu user melakukan klik, kita akan menjalankan metode start transition, start view transition. Nih, misalnya user melakukan klik, jadi yang dijalankan bukan fungsi untuk mengupdate DOM, tapi pertama start view transition dulu. Nah, jadi selanjutnya browser akan mengambil gambar dan menyimpan. Nah, ini nih yang magicnya di sini, yang dulunya belum bisa, tapi sekarang jadi bisa. Browser mempause atau sementara menghentikan proses rendering. Jadi yang dilihat oleh user tetap state UI yang lama, si telur ini. Nah, padahal di DOM utama, di balik layar, browser tuh tetap melanjutkan menjalankan function yang tadi, melakukan update DOM. Nah, berubah deh. Tapi kan user nggak lihat karena renderingnya masih dihentikan sementara. Lalu selanjutnya browser mengambil foto lagi, mengambil gambar snapshot DOM yang baru. User masih nggak lihat nih karena renderingnya masih lagi di pause. Selanjutnya browser mengkonstruksi pohon baru. Ini namanya transition root pseudo elements. Namanya emang ribet, tapi aku yakin teman-teman pasti familiar, sudah pernah lihat before atau after yang diawali titik 2 kali. Jadi pseudo elements adalah itu mereka bukan elemen beneran di DOM tree, jadi nggak ada kontennya, tapi terlihat seperti elemen fana lah bahasa Indonesianya kali ya. Jadi kalau misalnya yang contoh gampangnya, kalau kita punya list item, pasti kan ada bullet point-nya. Kita kan nggak pernah ngetik si bullet point itu kan, cuma itu ada, bisa kita styling, bisa kita modifikasi tampilannya. Nah, itu mirip seperti itu. Browser mengkonstruksi pseudo elements, view transition, dan di sini ada image pair. Yang dimaksud image ini bukan gambar beneran ya, bukan elemen HTML, IMG bukan, tapi maksudnya snapshot yang tadi sudah diambil, yaitu UI state lama dan UI state baru. Nah, balik ke sini, jadi si pseudo elemen ini akan melakukan animasi antara gambar lama dan baru. Tapi sebelumnya jangan lupa kita lanjutkan dulu renderingnya. Tadi sempat di pause, sekarang di play lagi biar user bisa lihat. Nah, browser akan melakukan animasi dari yang lama ke yang baru berdasarkan gambar yang sudah diambil. Dan terakhir udah selesai semua, secara otomatis browser akan meremove semua tambahan tadi. Nah, jadi view transition ini memecahkan beberapa masalah, yaitu ya yang paling penting adalah hampir semua proses tadi diurus oleh browser. Hal-hal yang sebelumnya harus di-handle manual oleh developer atau library, sekarang sudah diurus oleh browser. Lalu positioning, size, animation itu dijalankan sebagai snapshot, jadi secara performance dan accessibility juga lebih baik.
Dan feature ini menggunakan sensible defaults. Maksudnya sensible defaults adalah kita nggak usah mengcustom apa-apa, itu akan menjalankan crossfade, jadi fade in, fade out. Tapi kalau misalnya kita pengen mengcustomize, misalnya kita pengen geser masuk keluar, itu bisa dengan relatif mudah di-customize dengan CSS. Ya, asal kita tahu kalau kita sudah punya pengetahuan tentang CSS animation, kita bisa mengcustom. Jadi kita nggak perlu mempelajari sintaks baru lagi. Nah, terus yang terakhir, ini bisa digunakan dengan framework apapun karena ini bagian dari Web API. Nah, sekarang kita lihat contoh yang sederhana aja. Jadi kita akan lihat pertama yang vanilla dulu atau polosan langsung dipakai. Habis itu penggunaannya dengan framework. Lalu terakhir ada abstraction atau tingkat abstraksi yang lebih tinggi di library dan meta framework. Nah, ini yang paling minimal, paling simple, itu kita tinggal masukin satu argumen berupa callback function ke dalam metode document.startViewTransition. Kurang jelas ya, mungkin di layar situ lebih jelas, atau nanti aku akan kasih link yang buat contoh-contoh yang bisa dilihat. Nah, ini bisa sinkronus, bisa async, jadi kita bisa masukkan promise apapun, yang penting meresolve. Jadi misalnya kita harus fetching data atau apa, nggak masalah. Nah, ini. Jadi kita masukkan callback function yang akan mengupdate DOM. Apakah ini harus berupa routing? Tidak. Jadi mau mengupdate seisi halaman, seisi dokumen boleh, mau cuma mengupdate satu elemen boleh, nggak masalah. Yang penting mengupdate isi DOM. Nah, terus, yang benar nggak ada CSS-nya. Betul, tapi bukan karena nggak ada CSS-nya, melainkan karena di balik layar browser kan punya styling default, user agent styling. Jadi browser sudah include kira-kira seperti ini styling yang basic untuk melakukan crossfade. Tapi tentunya bisa kita customize juga. Jadi kalau kita pengen coba untuk customize, pertama kita bisa coba seperti itu. Jadi tetap pakai animasi yang built-in oleh browser, tapi coba durasinya kita ganti jadi lebih lama. Itu crossfade-nya jadi akan lambat sekali. Nah, gimana kalau kita nggak mau crossfade, kita pengen animasi yang custom? Bisa banget pakai CSS animation biasa, pakai keyframe, lalu kita target seperti itu. Nah, karena ini CSS biasa, kita juga bisa menggunakan media query. Nah, contohnya nih, kalau misalnya layar kecil, viewport mobile kecil, itu pola animasi yang cukup umum kan, geser ke kiri, geser ke kanan kalau navigasi. Bayangin kalau misalnya kita mengakses dari desktop yang besar banget, bisa pusing kan kalau kiri kanan sama seperti dianggap sama seperti mobile. Jadi kita bisa melakukan customize, entah itu durasinya, entah itu arah atau gaya animasinya, bisa di custom semua. Lalu yang kedua, yang bawah, ini kurang jelas juga. Itu untuk aksesibilitas, ada yang namanya prefers reduce motion. Jadi mungkin orang yang punya migrain atau gangguan penglihatan atau ya emang nggak suka aja, itu di beberapa operating system di browser kita bisa men-setting preferensi jangan terlalu banyak menampilkan gerakan. Nah, di situ kita bisa mentarget juga dengan CSS media selector, entah dimatiin sepenuhnya, jadi kita nggak pakai animasi sama sekali untuk user yang memang nggak ingin gerakan, atau bisa kita buat lebih soft, misalnya pakai crossfade yang standar, jadi nggak usah gerak-gerak, itu bisa. Nah, gimana kalau kita pengen pakai kita pengen implementasi transisi di elemen yang berbeda, misalnya yang umum kan kalau headernya fix, headernya nggak usah gerak-gerak lah, yang jalan masuk dan keluar cukup isi halamannya saja. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya view transition name dan menggunakan selector CSS biasa. Namanya apa aja, selektornya apa aja bebas, yang penting harus unik. Nah, jadi yang terjadi kalau misalnya kita mendefine atau mendeklarasikan view transition name yang baru,
maka browser akan mengkonstruk cabang dari pohon pseudo elemen tadi satu lagi untuk menghandle transisi secara terpisah. Terus kita juga bisa menggunakan helper function yang memudahkan kita menggunakan si transition element ini. Gimana kalau pakai framework? Ya sebetulnya bisa-bisa aja, karena apapun yang ada di browser kan ya bisa diakses oleh framework. Tapi masalahnya rata-rata kita menggunakan framework itu karena framework menghandle update UI untuk kita. Misalnya nih kita pakai React, kan kita nggak perlu lagi ngetik dokumen, nggak query selector all bla bla bla. Kita menentukan state. Nah kita menggunakan biasanya yang pasti dipakai use state hook, use effect dan lain-lain. Nah, si React-nya itu punya mekanisme internal sendiri untuk membandingkan state, lalu mengupdate UI, mengupdate DOM untuk merefleksikan state-state yang dia catat. Begitu juga dengan Svelte, Vue, dan framework lainnya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa mengoper atau pass mekanisme update yang dipakai oleh framework kita ke dalam metode start view transition tadi. Ini contoh yang simple banget dan ini pakai helper function yang tadi. Misalnya di React itu ada namanya flush thing yang mendeteksi komponen update. Ini ada contohnya sebetulnya, tapi kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan ya nasib. Wait. Ini sebenarnya dimodifikasi dari demo yang ada di Chrome Developer Blog. Jadi ini nggak pakai library eksternal apapun, cuma pakai bawaannya React. Terus ini standar sih, ini anggap aja kita punya state ya seperti ini. Lalu kita punya handler event. Nah di sini nih kita dokumen start view transition. Ke dalamnya ya udah kita masukin aja si flash sync ini mekanisme update DOM internalnya React. Terus kalau set count ini bagian dari hook tadi. Ini standar. Jadi udah. Ini gerak sendiri. Nah, rotasinya dari mana, kenapa bisa muter-muter gitu? Ya ini standar sih. Ini pakai keyframes, pakai CSS animation biasa. Udah sesimpel itu. Lanjut. Nah, begitu juga dengan view misalnya punya namanya next tick untuk mengindikasikan DOM update. Terus bahkan biasanya kalau kita ngomong framework, kita kan mikirnya ekosistem JavaScript doang ya. Padahal web front end itu kan bukan cuma ekosistem JS, tapi misalnya ada Hotwire Turbo itu dulu dibikin di ekosistem Rails, tapi sekarang udah mulai framework agnostik, bisa dipakai di framework apapun. Itu juga sama ya, kita tinggal masukkan saja, kita jalankan start view transition di callback-nya si Turbo itu. Untuk contoh lengkapnya bisa lihat sendiri di blognya Chrome Developer. Nah, lebih lanjut lagi nih, misalnya kita pakai meta framework, kan tadi kita sering pakai framework untuk memudahkan biar kita nggak harus secara manual mengupdate DOM. Tapi kadang kita pengen solusi yang lebih lengkap lagi, udah ada routing lah, udah ada data fetching lah. Kita sering pakai yang dikenal pakai istilah meta framework, kayak misalnya kalau React ada Next.js, terus ada Astro yang bisa support macam-macam framework. Nah, ini view transition ini juga sudah diadopsi oleh beberapa meta frameworks. Ini sekedar contoh aja. Ada Astro, terus untuk ekosistem view ada Nuxt. Nah, terus Angular juga framework yang cukup komplit ya. Itu sudah bisa kita masukkan ke dalam config. Jadi sebetulnya di balik layar, misalnya di dalam kodenya Astro, Nuxt itu juga pakai start view transition seperti tadi. Cuma ini memudahkan kita untuk menggunakan. Jadi misalnya kita terbiasa dengan import komponen, misalnya di Astro, ya udah kita pakai sebagai komponen. Terus
kita biasa cuma tinggal ngubah config aja satu baris di Nuxt di Angular, bisa kita gunakan juga. Terus misalnya di ekosistem React, apapun sekarang ada hook ya, mau dart mode, light mode, kayak segala fungsi ada hook library. Ya, ini bisa digunakan juga, ada yang membuat library hook untuk menggunakan view transition. Terus React Router juga ada. Sebenarnya masih banyak lagi, ini sekedar contoh aja. Intinya view transition ini bisa digunakan di berbagai framework dan berbagai tingkat abstraksi. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa dibahas, tapi mungkin ini perkenalan aja untuk si view transition API tadi. Ada keuntungannya, ada beberapa tantangannya, terus nanti bakal ada sesi Q&A juga. Kalau masih ada yang pengen dibahas atau pengen lihat contoh lain, bisa banget. Nah, terus ini kalau misalnya pengen belajar lebih jauh tentang view transitions, aku merekomendasikan dua link ini sudah cukup lengkap. Yang kiri ini adalah spesifikasi teknisnya. Tadi kan ada pohon lah, ada ngambil foto. Nah, kalau pengen lihat algoritmanya, misalnya interface-nya seperti apa, misalnya pengen lihat penjelasan teknisnya, bisa lihat di spesifikasinya. Nah, sedangkan kalau yang dari sisi developer, contoh-contoh kodenya, contoh use case-nya bisa di Chrome Devlog. Kira-kira begitu. Terima kasih dan semoga bisa menggunakan transition